warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naziratul Jannah WR Tarigan dengan NIM 106200045, Prodi Hukum Tata Negara, kelas 2A, akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hakikat Negara dalam Sudut Pandang Ilmu Negara, guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Negara. Terdapat 4 unsur yang memengaruhi hakikat negara dalam sudut pandang ilmu negara. Yang pertama, sifat hakikat negara. Yang kedua, teori asal mula negara. Yang ketiga, terjadinya negara. Dan yang keempat, lenyapnya negara. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang unsur-unsur yang memengaruhi hakikat negara dalam sudut pandang ilmu negara tersebut. Yang pertama, pengertian sifat hakikat negara. Sifat negara adalah suatu keadaan yang dimiliki oleh negara, dan ada beberapa sifat-sifat dari negara, yaitu yang pertama, bersifat memaksa. Sifat memaksa ini yaitu di mana negara bisa memaksa warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Paksaan ini sifatnya legal dan dilakukan agar kehidupan berbangsa dan bernegara bisa berjalan secara teratur, serta akan diberikan sanksi untuk para pelanggarnya. Nah, agar sifat memaksa itu bisa dilakukan secara menyeluruh, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya, yaitu elemen yang pertama adalah adanya aturan, dan yang kedua adanya lembaga penegak hukum. Adanya aturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengatur seluruh aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, dan disertai sanksi yang mengikat untuk meminimalisir adanya suatu pelanggaran. Yang kedua, adanya lembaga penegak hukum. Aturan tidak bisa berjalan maksimal tanpa adanya lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum tersebut seperti polisi dan juga lembaga peradilan yang mengadili berbagai pelanggaran pidana ataupun perdata. Yang kedua yaitu bersifat monopoli. Monopoli dilakukan untuk menetapkan tujuan bersama. Jadi, seluruh warga negara dan pemerintah mempunyai visi dan misi yang sama untuk negara yang mereka tempati. Monopoli tersebut bisa monopoli terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah suatu negara, atau adanya larangan-larangan terhadap tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan nasional negara tersebut. Yang ketiga, bersifat mencakup semua. Sifat mencakup semua ini menunjukkan jika peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara berlaku juga untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali yang tinggal di negara tersebut. Sehingga kedudukan, kekayaan, tampang, atau apapun tidak bisa mempengaruhi pemberlakuan aturan tersebut. Yang keempat, sifat menentukan. Sifat menentukan juga membuat negara dapat menentukan secara unilateral dan dapat pula menuntut bahwa semua orang yang ada dalam wilayah suatu negara, kecuali orang asing, menjadi anggota politik negara. Ada pula sifat-sifat yang hanya dimiliki suatu negara berdasarkan pada landasan ideologi negara tersebut. Misalnya, negara Indonesia memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan Pancasila. Sifat hakikat negara dari berbagai segi. Yang pertama, segi historis. Awalnya, negara disebut sebagai polis yang berarti negara kota. Dan pada abad pertengahan, istilah ini berubah menjadi suatu masyarakat atau civitas. Kemudian, pada abad modern seperti sekarang ini, baru muncullah istilah negara yang dijadikan sebagai kata benda, di mana tanah dan kepemilikannya menimbulkan kewenangan-kewenangan tertentu. Yang kedua, dari segi sosiologis. Dari sisi sosiologis, maksud suatu negara adalah memahaminya sebagai anggota masyarakat atau zoon politikon. Negara sebagai wilayah wadah bangsa menggambarkan cita-cita kehidupan bangsanya. Pandangan sifat hakikat negara berkaitan dengan pandangan hidup yang dianutnya. Oleh sebab itu, banyak sekali paham sarjana yang mengungkapkannya. Salah satunya adalah Socrates. Menurut Socrates, semua manusia menginginkan kehidupan yang aman, tentram, dan lepas dari gangguan yang memusnahkan harkat manusia. Kala itu, orang-orang mendambakan ketentraman, menuju bukit lalu membangun benteng, serta mereka berkumpul di sana menjadi suatu kelompok. Dan kelompok inilah yang Socrates namakan sebagai polis atau satu kota saja. Di dalam kelompok tersebut bukan hanya organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang, tetapi juga mengatur tentang kepribadian orang-orang yang ada di sekitarnya.
Socrates menganggap polis identik dengan masyarakat dan masyarakat identik dengan negara. Yang ketiga, dari segi yuridis. Sifat hakikat negara dari segi yuridis yaitu suatu negara dapat dilihat dari peraturan atau ketetapan yang membentuk suatu negara, yang terdiri dari objek hukum, subjek hukum, dan penghalusan hukum. Unsur yang kedua adalah teori asal mula negara. Teori asal mula negara, secara garis besar, dapat dikelompokkan dalam dua kelompok teori. Yang pertama, teori yang bersifat spekulasi, yang terdiri dari teori ketuhanan, teori kekuatan, dan teori juridis. Dan yang kedua, teori yang bersifat historis sosiologis, yang disebut juga sebagai teori evolusi. Yang pertama, teori ketuhanan. Teori ketuhanan yaitu suatu teori yang menganggap bahwa asal mula negara dan kekuasaan seorang penguasa adalah semata-mata berasal dari Tuhan. Yang kedua, teori kekuatan. Teori kekuatan yaitu kekuatan yang menjadi sumber dan penciptaan suatu negara. Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan, di mana yang paling kuat yang akan menjadi pemenang dan sekaligus membentuk suatu negara. Yang ketiga, teori juridis. Teori juridis dibagi ke dalam beberapa teori. Yang pertama, teori patriarsal, dan yang kedua, teori matriarsal. Teori patriarsal artinya bahwa kepemimpinan pertama dari manusia itu semula adalah dari seorang ayah yang merupakan kepala keluarga kecil, dan kemudian akan menjadi keluarga yang lebih besar yang akhirnya membentuk suatu masyarakat. Dan masyarakat membentuk suatu negara dengan garis keturunan ayah sebagai pimpinan. Sedangkan teori matriarsal ditentukan oleh garis keturunan ibu, dan masyarakat membentuk suatu negara dengan garis keturunan ibu sebagai pimpinan mereka. Yang keempat, teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Menurut teori ini, pada pokoknya adalah negara merupakan hasil daripada perjanjian-perjanjian individu yang pada mulanya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintahan. Yang kelima, teori metafisis. Teori metafisis berarti negara ada, lahir, dan terbentuk karena memang seharusnya ada dengan sendirinya. Maka ketika jumlah manusia semakin banyak, secara otomatis negara akan lahir dengan sendirinya. Unsur yang ketiga yaitu terjadinya negara. Mengenai teori terjadinya negara, ada dua macam sisi pembahasan. Yang pertama, terjadinya negara secara primer. Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara primer adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, terjadinya negara secara sekunder. Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara sekunder adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Jadi yang penting dalam pembahasan terjadinya negara ini adalah masalah pengakuan atau erkening. Pengakuan erkening tersebut terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pengakuan secara de facto atau sementara. Yang kedua, pengakuan de jure. Dan yang ketiga, pengakuan atas pemerintahan de facto. Unsur yang keempat yaitu lenyapnya negara. Lenyapnya negara, menurut para ahli, negara bukan hanya bisa tumbuh dan berkembang, tetapi juga karena keadaan tertentu, negara bisa hilang atau lenyap. Beberapa teori tentang lenyapnya negara terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori organis. Yang kedua, teori anarkis. Yang ketiga, teori marxisme. Dan yang keempat, teori mati tuanya negara. Hilang atau lenyapnya suatu negara dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor alam. Yang dimaksud dengan hilangnya negara karena faktor alam adalah suatu negara yang sudah ada, tetapi dikarenakan faktor alam tersebut, negara menjadi lenyap, dan karena disebabkan oleh alam, maka wilayah dan negara tersebut tadi hilang. Dan jika wilayah itu hilang, berarti hilang pula negara itu dari dunia kenegaraan. Dan hilangnya negara tersebut disebabkan oleh gunung meletus, dan yang kedua, pulau yang terendam oleh air laut atau bencana alam lainnya. Yang kedua, karena faktor sosial. Faktor sosial yaitu suatu negara yang sudah ada dan diakui oleh negara lain, tetapi dikarenakan oleh faktor sosial negara itu menjadi hilang dan lenyap. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena adanya revolusi atau kudeta yang berhasil. Yang kedua, karena adanya penaklukan. Yang ketiga, karena adanya persetujuan atau perjanjian. Dan yang keempat, karena adanya penggabungan. Baik faktor alam maupun faktor sosial
Semuanya mempengaruhi terhadap hilangnya atau runtuhnya suatu negara yang sebelumnya telah ada dalam dunia kenegaraan. Itulah keempat unsur yang sangat penting dalam hakikat negara dalam sudut pandang ilmu negara. Saya Naziratul Jannah BR Tarigan dengan NIM 106200045. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.